Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman pegiat Al-Quran dan tafsir, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna keadilan dalam Al-Quran. Keadilan dalam Al-Quran memiliki beberapa kata kunci, yaitu Al-Adl, Al-Qis, Al-Wazn, dan Al-Was. Kata kunci yang pertama yaitu lafaz Al-Adl. Dengan berbagai derivasinya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 35 kali. Adil berasal dari kata dasar keadilan. Kata adil ini diserap dari bahasa Arab adil, yang terdiri dari huruf ain, zal, dan lam. Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang bertolak belakang, yaitu lurus dan sama, dan bengkok dan berbeda. Kata al-adil dalam lisan al-Arab karya Ibnu Mansur memiliki makna meluruskan, lurus, berangkat, dan sesuatu yang ditegakkan pada jiwa dalam keadaan lurus. Jadi, seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada yang salah. Kata kunci kedua yaitu lafaz al-qis. Dalam bahasa Arab, struktur kata yang terdiri dari huruf qaf, shin, dan to mengandung dua makna yang bertentangan, yaitu al-qis berarti keadilan dan al-qas yang berarti al-jur atau kecurangan. Simpul kata al-qis dalam berbagai bentuk kata jadiannya terdapat dalam Al-Quran sebanyak 23 kali, yang kesemuanya mengarah kepada makna adil. Di antaranya dalam Quran Surat Al-Imran ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kunci ketiga yaitu lafaz al-wazn. Dalam berbagai bentuk kata turunannya disebut di dalam Al-Quran sebanyak 23 kali. Hampir pada keseluruhan, makna yang dibawanya menunjuk kepada arti keseimbangan, ukuran, dan timbangan. Sementara arti asal dari wazn adalah ta'dil dan istiqomah. Dari term-term tersebut diantaranya yang berkaitan dengan keadilan terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 52, Quran Surat Hud ayat 84-85, Quran Surat Asy-Syura ayat 17, dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan raca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasulnya. Dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Kata kunci keempat yaitu lafaz al-wasl. Disebutkan dengan berbagai derivasinya dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Semua pengertian berbagai kata-kata itu bertemu dalam suatu ide umum sekitar sikap tengah yang berkeseimbangan dan jujur. Kata adl di dalam Al-Quran memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula orang yang melakukannya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna adl atau keadilan. Pertama, kata adl dengan arti sama atau menyamakan pada ayat-ayat tersebut maksudnya adalah menyamakan hak. Menurut hasil kajian Muhammad Quraisy Shihab, paling tidak ada 4 makna keadilan. Yang pertama, adil dalam arti sama, maksudnya yaitu persamaan dalam memperoleh hak. Kedua, adil dalam arti seimbang, yakni keseimbangan yang menjadi syarat yang harus dipenuhi bagi suatu kelompok yang terdapat beragam bagian di dalamnya agar kelompok tersebut dapat bertahan, berjalan, dan memenuhi tujuan kehadirannya. Ketiga,
Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Dengan definisi lain, menempatkan suatu pada tempatnya yang menjadikan lawan dari kezaliman. Keempat, adil dalam arti dinisbatkan kepada ilahi yang bermakna memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi, dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya. Keadilannya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Adil dalam pengertian seperti yang dirumuskan di atas dapat dipahami dari sifat Allah yang Maha Adil, yakni Allah Al-Adil dan Allahu Al-Muqsit, dan sifat Allah yang paling hakiki adalah adil. Dalam hal ini, Muhammad Quraisy Shihab menegaskan bahwa manusia yang bermaksud meneladani sifat Allah ini setelah meyakini keadilan Allah dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu, bapak, dirinya sendiri, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.